Genderang kompetisi pemilihan Gubernur Jawa Timur semakin menarik. Kursi Gubernur Jawa Timur akan diperebutkan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama atau NU. Khofifah Indar Parawansa dan Saifullah Yusuf, Abdullah Azwar Anas. Khofifah Indar Parawansa selain menjabat sebagai Menteri Sosial di Kabinet Presiden Joko Widodo, dia juga sebagai Ketua PP Muslimat NU. Sedangkan Saifullah Yusuf atau Gus Ipul merupakan tokoh Nahdlatul Ulama. Di posisi organisasi NU menjabat sebagai salah satu ketua PBNU. Majunya dua kader NU ini akan membelah dukungan warga Nahdlin. Gus Ipul yang diusung PKB berpasangan dengan Bupati Banyuwangi yaitu Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan. Gus Ipul yang diusung PKB berpasangan dengan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dari PDI Perjuangan. Gus Ipul banyak didukung kiai di struktural kepengurusan NU Jawa Timur. Sementara Khofifah Indar Parawansa telah mendapatkan dukungan dari Partai Golkar, Nasdem, Demokrat, PPP, dan Hanura. Khofifah juga menggalang dukungan dari para kiai NU di luar struktur organisasi. Partai Golkar sendiri secara resmi merekomendasikan Khofifah Indar Parawansa dan Bupati Trenggalek Emil Dardak sebagai bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018 mendatang. Penyerahan surat rekomendasi sebagai bakal paslon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur ini dilakukan di kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat. Jawa Timur. DPP Partai Golkar memberikan support yang luar biasa dalam pertemuan tadi malam antara perwakilan para kiai yang hadir, para kiai dan bunyai tokoh-tokoh pesantren di Jawa Timur telah melakukan berbagai pertemuan musyawarah dan akhirnya perwakilan para kiai dan perwakilan pengasuh pondok pesantren menyampaikan surat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar bahwa di malam saya disampaikan oleh Pak Kiai Asef dan Kiai Afifuddin bahwa ini cukup panjang. Pertemuan dari 90 kiai, 150 kiai sampai 200 lebih 250 para alim ulama. Itulah yang menjadi dasar pertimbangan Partai Golkar sehingga mendukung pasangan ini. Untuk itu izin Pak Gubernur, Ibu Gubernur, ya kita akhiri ini dengan baca doa dari. Menanggapi tokoh-tokoh NU yang bertarung di Pilkada Gubernur Jawa Timur, Kiai Haji Solahuddin Wahid berharap kompetisi Pilgub berlangsung secara sehat. Semua tergantung kepada calon dan kiai yang menjadi pendukungnya. Adik dari almarhum Gus Dur ini mengatakan kita harus duduk bareng untuk merumuskan etika berkampanye yang berbudaya di Pilkada Jaktim. Kompetisinya sehat dan itu tergantung kepada si calon dan juga tergantung kepada pendukungnya, terutama para kiai, kemudian para pengurus NU. Pengasuh Ponpes Tebu Ireng Jombang yang biasa disapa Gus Solah ini mengimbau persaingan dalam Pilkada Jatim 2018 dilakukan secara sehat dan tak menyebarkan situasi menjadi panas. Tim Liputan, Jak TV. Iya pemirsa, dua matahari NU ini dipastikan akan bersinar dan siapakah yang sinarnya paling terang di kontestasi Pilkada Jawa Timur. Saya ke Pak Bambang dulu. Dari perkembangannya yang mengusung calon adalah PKB dan PDI Perjuangan. Ini ada partai-partai lain yang sudah merapat? Ya, terakhir PKS. Oke. PKS sudah menyatakan sikapnya melalui Ketua DPW PKS Jawa Timur. Namun secara administrasi surat dukungan belum ada lah, proses barangkali begitu kan. Itu saya kira sudah bisa kita nyatakan PKS ke Gus Ipul dan Mas Anas. Kemudian kemarin yang menarik juga, Gus Ipul juga datang di sebuah acara penyampaian visi misi di P3. Meskipun sayup-sayup terdengar Mas Adi P3 katanya ke Bu Khofifah, tapi ternyata kemarin dalam forum yang diadakan di P3 Jawa Timur mendengarkan visi misi, Gus Ipul diundang dan Gus Ipul datang. Nah, meskipun Mas Romi sebagai ketua DPP seringkali mengatakan komunikasi intensif dengan Bu Khofifah, tapi itulah Gus Ipul itu memang luar biasa, cara komunikasinya cukup baik, meskipun sudah seperti itu juga
hadir di acara P3. Saya kira itu juga bentuk kelebihan komunikasi yang positif lah. Kalau lihat koalisi PKB, PDIP dan juga PKS, mungkin mungkin PKS ya di Pilkada Jawa Timur, apakah ini sangat cukup untuk mendongkrak perolehan suara? Ya, kalau mau disebut sebenarnya Jawa Timur ini kan menjadi dua basis partai politik yang cukup kuat. Pertama basisnya PKB dan PDI, Mbak. Jadi kalaupun PKS bergabung, mungkin kira-kira begitu, ini akan menambal dari kekurangan-kekurangan yang tidak dimiliki oleh PDIP dan PKB. PKS kan dikenal sebagai partai politik yang memiliki kader yang cukup militan sampai di level bawah. Kampanyenya juga door to door, kira-kira begitu. Ini yang kemudian menurut saya juga harus dibaca sebagai sebuah dinamika. Apalagi misalnya sebelum ada dukungan resmi dari partai seperti PKS, P3 entah kemana, apapun itu masih cair. Sekalipun sedang ada pemetaan misalnya PKB yang sudah firm jelas kan, ada PKB dan PDIP. Kalau Bu Hovifah misalnya dia cukup Demokrat sama Golkar sejauh ini yang sudah definitif, tinggal nunggu partai yang lain. Baik, gitu. Di sambungan telepon sudah ada penelpon yang akan mungkin mempunyai pertanyaan untuk kita. Oke, kita bisa coba lagi, pemirsa Anda bisa berpartisipasi, nomor teleponnya ada di layar kaca Anda. Tadi kita melihat yang sudah firm tentu saja PKB, PDIP, PKS masih berproses secara administrasinya. Iya, tapi sudah secara statement sudah disampaikan. Itu cukup bagi kita untuk mengartikan bahwa PKS kecenderungan ke Gus Ipul Mas Anas. Mas Adi, kemana arah politik Gerindra dan PAN menurut Anda? Ada kemungkinan kalau tidak merapat ke Gus Ipul dan Hovifah akan memunculkan poros baru. Kan belakangan muncul misalnya nama Pak Mahfud MD digadang sebagai salah satu kontestan yang konon layak untuk dimunculkan. Nah, kalau ini muncul menarik. Tapi kalau melihat timingnya, ini kayaknya agak berat memunculkan kandidat di akhir pendaftaran. Karena pendaftaran kan sebentar lagi di Januari dimulai, kira-kira begitu. Ini agak telat sih sebenarnya, Mbak, untuk mulai. Kok saya sepertinya melihat Gerindra dan PAN ini akan menentukan pilihan hatinya. Kalau tidak ke Gus Ipul, dia akan ke Hovifah. Iya, karena kecenderungannya. Baik, kalau untuk mengusung calon baru, memang berat kata Anda, tapi mungkin tidak itu dilakukan dengan perolehan kursi mereka di mungkin, DPR? Gerindra dan PAN itu kalau digabungkan itu 20 kursi dan itu cukup untuk mengusung satu calon. Tapi yang paling penting sebenarnya keluarnya Gerindra, kan Gerindra di awal ini kan dipersepsikan sebagai partai yang akan mendukung Bu Hovifah. Konon dia muncul dan mundur dari Bu Hovifah karena ini soal penentuan siapa calon wakilnya. Baik, kita angkat telepon dulu. Selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Eka, Jawa Pak Eka Tengah. di Jawa Tengah. Silakan Pak Eka dengan pertanyaannya. Saya memberi masukan, ini kan kedua para calonnya kan kader NU gitu. Harapan saya itu bukan persaingan tetapi perjuangan NU gitu loh di Jawa Tengah gitu. Asli persatuan gitu, siapapun yang menang itu akan mendapat dukungan gitu loh. Kalau persaingan kan yang sepertinya pendukungannya kan terbelah, tapi kalau perjuangan kan mungkin akan lebih bersatu gitu loh. Baik, ada lagi Pak Eka? Iya. Baik, terima kasih Pak Eka. Ini apa ya? Harapan dari kader NU untuk menjaga. Ya baik-baik saja. Memang harapannya memang harus begitu. Kita meskipun kita berkompetisi di ranah politik, tentu tetap saja ukhuwah Islamiyah, kemudian menjaga marwah bersama untuk NU di Jawa Timur ya tetap terjalin silaturahmi yang baik. Jadi saya kira jangan hanya karena urusan pilkada yang duniawi ini kemudian menjadi persoalan yang semakin dalam. Kalau menjadi pertentangan, menjadi apalagi konflik gitu ya udahlah. Kita anggap ini ya udahlah pilkada ya selesai ya, nanti ya siapa yang menang ya selamat selesai, yang kalah juga ya harus sudahi, dan siapapun yang menang NU, tapi tentu Gus Ipul yang menang. Ini kita tidak bisa melupakan, tidak bisa mengabaikan kalau dua tokoh NU yang bersaing di kontestasi Pilkada Jawa Timur adalah dua tokoh besar yang pasti punya basis sendiri-sendiri. Mas Adi, Anda melihatnya ini akan menjadi pertarungan yang panaskah atau biasa saja? Saya sih melihatnya ini pertarungannya biasa-biasa aja, Mbak. Seringkali yang memanaskan kontestasi elektoral ini adalah orang yang tidak ikut kompetisi, penonton,
entah mungkin ada orang lain yang mencoba ingin menghangatkan suasana pilgub. Tapi pada prinsipnya saya melihat kedewasaan berpolitik NU ini kan cukup teruji. NU kan ikut pemilu itu bukan hanya pilkada Jawa Timur saat ini, bahkan NU itu kan seumur bangsa ini. Dia ikut pemilu 55, 71, pemilu dan seterusnya. Tidak ada letupan-letupan yang cukup berarti, sekalipun banyak matahari yang muncul dari NU. Keajegan, ukhuwah Islamiyah kalau bahasanya Mas Bambang, itu selalu terbentuk pasca kontestasi elektoral begitu. Kita bisa cek misalnya kehangatan dan suasana batin Gus Ipul dengan Bu Hovifah dalam 2 pilkada sebelumnya. Mereka terjalin sebuah komunikasi yang cukup harmonis, cukup ajak dan seterusnya. Ini penting bahwa NU sekalipun mau dipanas-panasi dengan isu apapun, sepertinya kalau melihat Bu Hovifah dan Gus Ipul plus para pendukungnya, tidak akan ada letupan-letupan yang cukup berarti seperti yang terjadi di Jakarta. Ya, dan saya tambahkan, perlu diketahui bahwa PKB tahun sebelum ini dukungan ke Bu Hovifah loh ya. Oh iya, betul. Kita mendukung Bu Hovifah. Jadi artinya ya menjadi hal yang biasa. Ini namanya juga dukung-mendukung beliau membutuhkan kendaraan politik, ya kita yang menyiapkan, ya kita berikan waktu itu. Dan sekarang ternyata pilihan jatuh ke Gus Ipul, ya tentu kita berikan ke Gus Ipul. Tentu setelah itu ya udah dinamikanya manis sekali. Tapi yang memang saya cukup setuju dengan statementnya Gus Solah misalnya, yang paling penting dikedepankan itu adalah soal etika berkampanye. Karena siapapun yang diserang ataupun menyerang, ini sama-sama dari NU. Jangan sampai melukai perasaan teman-teman sama NU. Itu yang penting sih sebenarnya. Baik, kita lanjutkan perbincangan hangat ini usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Jelang Pilkada. Kembali sesaat lagi.